Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom, siaran Solata BM2 Upload. Haleluya. Ya, di hari ini Pak Bombom ada dengar kabar kurang bagus ya mengenai Pak Ferdinand ya. Tadi saya ada masuk di channelnya siapa? Channelnya Cafe 88 bergabung dengan Piong dan Gerbang Kasih. Sebenarnya nanti mungkin besok kan baru saya angkat ya temanya. Kalau hari ini karena saya sudah siapkan khotbah untuk malam hari ini, udah siapkan dari tadi malam. Jadi saya harus sampaikan. Mungkin kalau besok atau baru kita bahas ya mengenai pernyataan Pak Ferdinand, ya, Pak Hutahayan ya, yang mana PGI diam aja, nggak mau melihat ya. Itu yang tadi Pak Bomo masuk di channelnya Pak 88 dengan Piong, Gerbang Kasih, mereka bergabung Palidara. Itu yang Pak Bomo sampaikan, Pak Bomo pakai masuk nama aneh-aneh aja ya, karena jaringannya kurang bagus ya. Putus-putus ya gambarnya Pak Bomum ya. Apa ya wifi di Manokwari ini? Tidak enak sekali. Saya udah nonton berapa kali, jaringannya udah kurang bagus ya. Kemarin-kemarin tidak. Ya oke, salam-salam dulu buat teman-teman semua. Terutama Ibu Sylvia yang ada di Australia. Terima kasih banyak, Gus berkati. Dan teman-teman juga yang ada di Australia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ada di Amerika Serikat, terutama Ibu Elita, Ibu Ika, yang ada di Amerika Serikat, semua anak-anak Tuhan di Amerika Serikat, Yesus berkati. Dan Ibu Meta yang sedang sakit ya, semoga cepat sembuh. Tuhan Yesus berkati, rajin ya minum obatnya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya tidak sebut satu persatu di Amerika Serikat, semuanya selamat. Mereka mungkin di sana subuh ya, pagi atau subuh saya nggak tahu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan untuk di Swedia, Ibu Budi Hartiningsi, Shalom, selamat malam, atau di sana selamat siang atau sore. Pak Bobom tidak tahu ya, belum pernah ke sana. Dan di Denmark, ya di Denmark, Pak Ian Tobing ya. Pak Ian Tobing, selamat malam atau selamat siang di sana. Tuhan Yesus berkati. Dan untuk Pak Ian Payung, si Payung di Norwegia. Kemudian Ibu Dewi di Jerman, selamat malam. Kemudian Ibu Ine, buat Ina yang ada di Kanada, terus di Denmark juga ada Ibu Ine, Ibu Ina, Shalom, selamat malam atau selamat sore di sana. Kemudian Ibu CJBD, Ibu Kalenda di Belanda ya, dan Ibu Lis, oma-oma dorang di Belanda. Kemudian siapa lagi? Yang di luar negeri ya, banyak ya di luar negeri ya, siapa Bombom. Semua siapapun yang ada di luar negeri, musik Pak Julius di Irlandia, yang di Inggris, Italia, Pak Joyo ya di Italia. Katanya temannya Bu Supiatul ya. Terus di mana ya? Luxembourg. Ya siapapun, tulis berkati semua. Dan teman-teman semua yang ada di luar negeri, yang Pak Bomo tidak sebut satu persatu, di Eropa, dan di Taiwan, Ibu Nina yang ada di Taiwan, terus Ibu Helen Walangita di Hong Kong, Ibu Vicky di apa lagi namanya di Macau ya, dan semua anak Tuhan yang ada di apa namanya di Singapura, terus di Filipina, terus di Hong Kong, sudah Hong Kong ya, Taiwan sudah, mana lagi tuh ya, Filipina,
terus di mana itu namanya? Bagus kan lupa ya negara-negara. Ya Jepang, Pak Haloho, terus Pak Horas, terus siapa? Nggak pernah kelihatan lagi ya Pak Horas ya. Sibuk kerja. Terus Pak siapa yang di Laos, Kamboja ya, saya nggak tahu namanya siapa. Mungkin pernah masuk tapi saya lupa namanya. Kemudian yang ada di Malaysia, Ibu Ina Somonika apa ya, Ibu Ina ya? Ibu Ina ya, foto dan DP pacar di YouTube sini, komentar. Terus siapa deh ini? Ya di Malaysia juga ada Ibu Tia atau di ini Ibu Iren ya di Taiwan ya. Ibu Ika juga, Chelsea juga ada di Malaysia dan di mana? Nama-nama ya, ada WHK Studio. Dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia yang ada di Papua, Papua Barat, Pulau Maluku, Pulau Ternate, Tidore, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian di Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Bali ada Pak Imade Saniaya dengan siapa itu namanya? Ya, dengan siapa? Aries, Asep Suryana, Jawa Timur, pokoknya Jawa Timur banyak ya, temannya Pak Bobo. Cinta surat Tabib Tuhan, anak takut akan firman, takut akan Tuhan, ya suka haus akan firman Tuhan. Terus Jawa Tengah, Jawa Barat, Bogor, Bandung, Banten, Bekasi. Terus sampai di Sumatera ada Pak Sibarani di sana ya, selaku kami punya orang tua. Kemudian ada Del Simanjuntak yang ada di Sumatera sana. Bilang anak Sorong ya, mungkin belum pulang ke Sorong. Kemudian Kalimantan ada Pak Pinus dan teman-teman semua di sana saya sebut satu-satu. Kemudian di Pulau Sulawesi khususnya orang-orang Toraja, orang Pangala, semua terus berkati dan semua anak Tuhan yang ada di Makassar, termasuk mungkin Pak Semkian Kiat ya, saya kata kayaknya ya, Ibu Leni, Ibu Liling, Ciling ya, di Makassar ya, ada WA juga ke studio. Banyak ya anak-anak Tuhan yang di Malaysia, di Malaysia, aku ingat Malaysia terus ya, di Makassar ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Kita jian tuh. Ya, singkem ji, sama-sama ji Selamat malam nih. Biasa ji kalau kita di Makassar itu logatnya paling enak. Mau kemana ji kita? Batu kamai ku cak, batu ribala dari rumah. Mau kemana kak? Dari rumah. Ih, apa nih ya? Cepat-cepat ji. Jalan-jalan ji. Iya kita Kalau orang Makassar itu logatnya paling enak. Kalau sedikit orang disakiti, seperti malam hari ini toh, kita membahas penguasaan diri. Nah, kadang-kadang kalau ada orang menghina orang, kita bilang, jangan kibela. Jangan kibela, maksudnya jangan mikodok. Jangan mi. Ini enak sekali bahasa Makassar. Orang Makassar itu bahasa paling. Jangan miko. Wih. Ante kamu mami tahu bagaimana nih kau uji. Dulu ya. Oke, teman dan keluarga saya yang ada di Toraja, khususnya orang Pangala, tulis berkati. Nah, tapi Pak Ipar, di Manado, di Paldua ada Yoke, ada Andre, ada Agus, ya. Jini dorang di Manado, kalau Andre di Papua. Dan di keluarga Yoke Sumbaranda orang, terus keluarga Tumanung, keluarga Sangir yang ada di Manado, di Sangir. Terima kasih banyak, terus berkati. Dan semua masyarakat Manado dan Sangir di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam-salam juga buat Pak Santoso yang selama ini melihat juga siaran sholat APM 2. Kemudian Pak
Terima kasih juga buat Pak Otto Wong, kemudian Pak Dinsar Sagala, kemudian Pak Franciscus Kiatma, Pak Charlie Maruli, Pak Imade Saniaya, dan terima kasih juga buat Ibu Ida Setiati. Ya, Ibu Ida, terima kasih banyak, terus berkati, dan Pak Samsul Bahri. Yang saya bingung ini berapa Pak Samsul Bahri ya. Pak Samsul kayaknya Muslim kayaknya. Terima kasih banyak Pak ya, sudah membantu dalam pelayanan sholat ABM 2, Pak Samsul, terima kasih banyak, terus berkati. Ya, tapi mudah-mudahan sudah dibaptis ya, dia sudah dibaptis. Kenapa Pak Samsul Bahri? Bahri ini kayaknya, ya. Biasanya sih temannya Pak Bung kalau nama Samsul tuh dari seberang. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah membantu pelayanan. Kemudian anak-anak Tuhan siapapun yang Pak Bobom belum sebut satu persatu, yang sudah mendukung, Pak Arifin, Pak Manimbo, ya, teman-teman semua, Pak Febri, Ibu Grace, apalagi Ibu Grace. Ibu Grace yang ada di Toraja, kamu masih makan duku baik terus ya. Mana suara? Mana semua? Oh, maksudnya mana semua? Nanti aku tahu. Ya Ibu Grace ya. Haleluya, anak-anak Tuhan sangat baik ya. Sorry Bu ya, saya belum sempat telepon karena masih sibuk, belum bisa ada saya mau sampaikan juga nanti. Dan terima kasih banyak semua sama teman-teman ya, Pak Bung tidak sebut satu persatu, yang mendukung terus channelnya Sholat ABM 2, terima kasih banyak, baik itu secara moral, materi, maupun dukungan, pokoknya apapun. Karena channel ini jujur bukan channel Sholat Pak Bom punya. Siaran Pak Bom ini kami hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan siaran ini juga kalau dia bisa berlangsung karena turut campur doa dari teman-teman semua dan teman-teman semua membantu dalam pelayanan. Karena pelayanan ini yang kita semua inginkan. Dalam arti sesuai dengan macam Pak Bom melayani di 1 Petrus 3. Ya, Titus 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Itu 1 ayat 5, 6, 7 itu hamba Tuhan. Nah kalau saudara-saudara ini yang bukan bekerja sebagai pelayan Tuhan, itu ada ayatnya di Efesus 6, ayat 5, 6, 7, 8. Ya. Hamba Tuhan tidak mestinya harus berbicara tentang firman Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak mestinya menyampaikan firman Tuhan, tidak. Masing-masing Tuhan ada memberikan porsi masing-masing kelebihan. Contoh kalau kita melayani pimpinan, itu berarti kita melayani Tuhan. Ya. Ada baca di Efesus 6 ayat 5, 6, 7, 8. Ya. Itu kita melayani. Kita melayani pimpinan kita atau kita mengasihi bawahan kita udah melayani Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dia universal, dia bukan hanya satu berpatokan secara letter-letter. Tidak. Untuk itu kalau kita membahas firman Tuhan, jangan kita bahas cuma satu ayat. Terus jangan kita katakan, kenapa kita bahas banyak ayat? Tidak bisa. Karena Alkitab itu semakin orang mencintai, mau belajar firman Tuhan, satu mengkait. Ya kalau kita bicara firman Tuhan, kalau memang kita mencintai Tuhan, kalau kita sementara berbicara, orang yang tukang ngerumpi Carlota itu kalah. Kalahnya apa? Karena pada waktu kita bicara firman Tuhan, kalau kita memang mencintai Tuhan, kita bicara tuh nggak habis-habis. Ya, sebenarnya kalau kita mencintai Tuhan, pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan di gereja, kalau Pak Bomo menyampaikan itu, saya kadang tidak lupa waktu. Sebenarnya kalau teman-teman mengizinkan, kadang saya bisa kopi sampai 2 jam, 3 jam bisa. Dari versi ini rubah ke sana kalau kita belajar ya seperti seminar. Karena kalau kita lebih baik kita ngerumpi bicara firman Tuhan daripada kita ngerumpi bicara orang pelaki, orang pe istri, orang pe anak, orang pe pekerjaan. Ya toh. Coba kalau kita di mana-mana kita menceritakan tentang kemuliaan Allah sesuai dengan Mazmur 96 ayat 3, 1 Timotius 2 ayat 5. Ya kan? 1 Petrus 2 ayat 5. Kita ke rumah orang kita bicara tentang firman Tuhan. Kalau kita memahami firman Tuhan, suka,
Nanti kita bertanya, nanti teman, oh iyo buka satu. Terus bagaimana? Itu tidak akan habis-habis, tidak akan bosan. Kalau kita baca novel saja, orang tidak bosan. Apalagi kalau firman Tuhan. Karena Alkitab itu sangat luar biasa. Lain dengan kitab-kitab lain. Kalau kita berbicara firman Tuhan itu ada saja yang menghibur, yang menegur. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Rajinlah baca firman Tuhan ya anak-anak Tuhan di rumah. Kalau kita berbicara firman Tuhan itu, wih, ya, siapa yang bilang? Alkitab palsu, kalau Anda menghujat di channelnya Pak Bombom, mending Anda keluar aja ya. Kami nggak butuh Anda. Nanti yang sudah jadi moderator, tolong hapus ya kata-katanya ya, yang sudah diangkat sebagai moderator ya. Kalau yang mau minta ya, anak Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, sebaiknya kita rajin baca Alkitab daripada kita ngerumpi yang lain-lain, ya kan? Kita melakukan dosa. Seperti judul di malam hari ini, Pak Bombom angkat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Hari ini sebenarnya saya angkat episode 1 ya. Cuma Pak Bombom tadi salah bikin judul ya. Episode 1 sebenarnya. Penguasa diri episode 1 dalam Galatia 5 ya. Maksudnya kita menguasai diri ya. Judulnya itu anak-anak Tuhan menguasai diri. Gimana dengan kamu dulu? Ya, Dul ini Abdul. Abdul itu bisa saja anak Kristen ya. Yang selalu bicara firman Tuhan tapi masih bicara di sebelah ya, masih emosi karena dia marah, dendam sama teman-teman Kristen, mulut enak bicara. Malam hari ini kita bahas ya. Masih ikut-ikut dari kemarin. Karena bicara masalah firman Tuhan itu gak putus-putus. Dan memang kita semua sadar bahwa sangat sulit mengenai penguasaan diri. Tapi untuk itu mari kita latih diri supaya kita bisa jadi panutan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Kalau kita menguasai diri, yang pertama kan saya sudah bilang, kita harus merdeka. Merdeka yang pertama apa? Merdeka adalah sabar. Banyak orang Kristen yang nggak sabar. Hanya teori saja. Oh? Hanya teori. Apalagi habis Natal ini pasti banyak tensi yang naik ya. Termasuk Pak Bobo juga ada tensi naik. Makan daging jadi tensi itu kan 140. Naik ya. 140. Untung ada Pak Dr. Leon Peter kasih resep. Ya. Di Sholat Tabendut enak ya. Di Kamis ini ada dokter firman Tuhan, ada dokter ilmu apa? Ilmu kedokteran. Ada. Sholat Tabendut mantap lengkap. Ada yang jago Alkitab, ada yang ahli sejarah, Ibu Sofiatul Palidar, ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lengkap. Sampai dokter yang belum masuk ini dokter gigi. Ya. Kalau Pak Dokter sudah ada lengkap. Kemarin Pak Dokter Leon Peter jadi dokter gantinya Dokter Boyke. Ada yang bertanya-tanya sampai yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh aja ya. Haleluya. Itulah ya, bagus kalau kita berteman anak-anak Tuhan semua saling mendukung. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus, biarlah anak-anak Tuhan semua diberkati dan kita semua dalam persekutuan gereja-gereja, persekutuan anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Mari kita terus memperkuat iman kita, rajin baca firman Tuhan, rajin mendoakan orang lain. Yang pertama kita rajin mendoakan orang lain. Ya. Dan selalu menguasai diri dan mencintai diri. Kadang orang sakit hati sudah lupa diri. Ya. Jangan lupa orang. Yang pertama jangan lupa diri. Biasanya kalau orang yang pernah sudah hebat, dia lihat orang lain, dia bukan lupa dia. Tadi lupa diri. Orang itu yang pernah lihat kita.
Ya, jangan orang Kristen lupa diri ya. Lupa. Ya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di malam hari ini. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, masih bernapas Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena dari malam hingga pagi hari, Tuhan menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang. Hingga kami boleh bangun tadi pagi dengan tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan kami hingga boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, yang mana kami tadi pagi boleh melangkahkan kaki kami ke tempat kerja kami masing-masing. Hingga saat ini kami masih ada di tempat kerja Tuhan. Tuhan Yesus jaga kami, biarlah sebentar pada kami pulang. Tuhan boleh tuntun kami, pegang tangan kami, jaga langkah kaki kami, biarlah kami tiba di rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami dengan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih banyak Bapak, Engkau memberikan kami dalam dunia ini pekerjaan kami sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, mantri, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, petani, nelayan, supir taksi, ojek, pilot atau nakoda kapal, motor es, pokoknya pekerjaan apa saja kami Tuhan. Hingga yang paling rendah, apapun pemulung Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Bapak karena di malam hari ini anak-anak-Mu banyak yang mengucap syukur. Karena yang jauh daripada-Mu Tuhan sudah kembali kepada-Mu. Dan kami yang tidak mengenal Engkau Tuhan, kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami memohon padamu Tuhan, ketoklah pintu hati saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau. Bukalah hati mereka, biarlah pada waktu mereka mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui channel Solata BEM 2 dan channel-channel yang lain Tuhan. Biarlah mereka tergerak hati dan hati mereka. Engkau yang buka karena Engkau berfirman di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Biarlah mereka, mata hati mereka, pikiran mereka terbuka. Biarlah mereka menerima Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan. Semua keadaan kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Tuhan yang bimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga mengucap syukur. Tuhan telah menjawab anak-anak Tuhan yang di ujung perceraian, Tuhan telah mempersatukan mereka. Bagi mereka yang masih ribut, masih lain berpendapat Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Biarlah anak-anak mereka mengalami gangguan kejiwaan karena pertengkaran orang tua mereka, keributan. Sehingga anak-anak mereka jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengerti apa itu kebenaran. Mereka mengerti kehidupan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan orang-orang tua Tuhan Engkau satukan mereka dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Lembutkanlah hati mereka. Yang mana hati mereka memanas. Kami percaya Tuhan. Hanya pertolongan-Mu Tuhan yang bisa menjamah mereka. Kami percaya Bapa. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang di malam hari ini belum mencicipi sesuap nasi. Baik anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, ibu janda, siapapun Tuhan. Di pelosok sampai seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengirim anak-anak-Mu yang telah Engkau berkati, biarlah mereka
atas panjang tangan-Mu Tuhan. Memberikan berkat kepada mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, mereka selalu melakukan hal yang terbaik. Sesuai yang Engkau mengajar kepada kami. Karena Engkaulah guru dan Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan. Karena Engkaulah kasih. Begitu pula juga Tuhan, kami mau mengasihi mereka. Karena kami lebih-lebih mencintai Engkau Tuhan. Kami takut kalau kami melakukan perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua di malam hari ini akan membaca sebagian firman. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa kami. Karena kami sadar dosa kami ini yang menghambat untuk kami menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, ampuni atas segala dosa kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersama kepada kami. Kami percaya Bapa, di malam hari ini Bapa mengampuni dosa kami. Biarlah kami menerima firman kebenaran-Mu dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kami sebagai anak-anak terang. Dan biarlah firman Tuhan, kami boleh menabur secara benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk tim Solata BEM 2. Berkuat kami Tuhan untuk memberitakan firman. Berkati keluarga Pak Mordekai, keluarga Pak Ciler, keluarga Pak Lobo. Anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Istri, Kau berkati, berikan kekuatan kesehatan umur panjang. Berkati Pak Lidara, istri, anak, cucu, Kau berkati. Berkati Pak Timoti, Bu Sofiatul, Pak Marban, Ibu Abre, Bauti Watimena, Pak Jiki Sembiri. Siapapun tim yang sudah masuk dalam tim Solata BEM 2, hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Berikanlah kekuatan kesehatan umur panjang, berkat perlindungan kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapak, jaga kami Tuhan. Jaga tutur kata kami, biar pada waktu kami diskusi tentang firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami memberitakan firman kebenaran-Mu. Kuduskan kata-kata kami, kuduskan mulut kami Tuhan. Biar tidak ada suatu kuasa kegelapan yang mau menghampiri kami. Biarlah kami mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmat dan tenang bagi orang yang menerima. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak juga berkati anak-anak Tuhan yang sudah membantu dalam pelayanan Solata BEM 2. Berkati tangan-tangan mereka berlipat-lipat kali Tuhan. Berkati keluarga mereka baik sebagai oma, opa, anak-anak mereka. Cucu mereka Tuhan Yesus berkati. Baik sebagai istri, sebagai suami Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, sebagai hamba Tuhan di seluruh Indonesia dimanapun berada, seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami. Begitu pula juga anak-anak Tuhan yang baik membantu dalam pelayanan secara moral, materi, doa, apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan berkenan di hadapan. Biarlah kami yang punya mahkota yang Engkau janjikan Tuhan. Sesuai dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Biarlah upah kami Tuhan, kami akan menerima di kerajaan surga. Tuhan berkati kami. Anak-anak yang di malam hari ini atau orang tua, siapapun yang mengalami sakit penyakit secara medis, dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus, kuasa bil-bilur-Mu, jamah kami, Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus angkat penyakit kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit. Obat-obat yang kami telah terima dari dokter, atau beli di kios atau di toko apotik, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah obat ini kami boleh minum sebagai kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Dan kami juga memohon padamu Tuhan, berkati kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan roh jahat yang menghampiri kami sakit penyakit melalui kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Di rumah kami, sementara kami lagi putar, kuasa kegelapan yang kau dengar, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, kami tolak, usir kuasa kegelapan dari rumah kami.
Tuhan Yesus kirimkanlah malaikatmu yang kudus. Pagari rumah-rumah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman di malam hari. Pagari rumah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Malaikatmu berlapis-lapis menjaga rumah kami. Kuasa-kuasa kegelapan kami usir, kami tolak. Biarlah kami anak-anak Tuhan berkenan di hadapan. Kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Berkati channel kami, mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Jaringan internet terus berkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami semua mendengarkan siaran malam hari ini live maupun secara ulang Tuhan. Kau berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang di rumah katakan amin. Oh haleluya. Ya, malam hari ini kita akan baca sama-sama. Kita buka dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Ya. Sampai 24 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini. Di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 24 ada 9 buah roh. Malam hari ini Pak Bombong cuma angkat satu aja ya, penguasaan diri dan kesabaran. Penguasaan diri atau kesabaran ya. Kalau mau angkat semua nanti lama ya. Buah roh ini kalau kita mau khotbahkan lama. Ini ada 9 loh, satu aja lama, apalagi 9. Jadi kita bikin nanti 9 episode ya. Setuju ya? Nah. Jadi malam hari ini kita harus melihat bahwa mengenai buah roh menguasai diri dalam kesabaran kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Pak Bombom dulu juga sampai sekarang ya penguasaan diri kita mulai pelan-pelan ya hilangkan. Pak Bombom juga begitu. Tidak selamanya hamba Tuhan semua itu sempurna manusia. Sebelum jadi hamba Tuhan juga saya juga orang paling jahat dulu ya, karena latar belakang saya memang orangnya boleh dikata juga orang tidak bagus ya. Gak usah saya bicara ya, nakal ya, tukang berkelahi. Tahu lah tukang berkelahi itu karena suka emosi. Dan kalau kita biasanya kalau anak-anak Tuhan yang nakal biasanya Tuhan cepat tangkap ya. Karena coba kalau kita lihat mancing ya kan, kalau ikan yang tukang diam-diam malas tahu nggak didapat. Tapi coba kalau ikan yang lincah-lincah, pasti dia duluan makan mata kail ya. Oke? Dan salah satu dari buah roh ini yang Pak Bombom angkat pengendalian diri atau penguasaan. Anak-anak Tuhan banyak yang tidak menguasai diri dalam melakukan aktivitas hari lepas hari, meskipun di gereja, dalam persekutuan. Ya. Karena saya melihat dan saya mendengar. Melihat juga dan saya mendengar. Yang melihat tidak terlalu parah. Yang saya mendengarnya itu parah. Ada pendeta khotbah di gereja. Ada salah satu jemaat dia tersinggung. Setelah dia tersinggung, dia keluar, dia tanya pendeta. Tadi kau khotbah apa? Sangat disayangkan ya. Orang yang macam begitu tuh, tapi kita nggak bisa menghakimi. Itulah yang orang bilang orang Kristen abal-abal, ya. Orang Kristen abdul ya, mau dia benar saja. Jadi kita ini harus menguasai diri kita, supaya kita ini tidak melukai. Dalam kehidupan kita kadang sering kita melukai orang, ya. Jadi kita harus supaya menguasai diri kita, jangan sampai kita buang kata salah-salah.
Buang kata itu saja kadang-kadang. Aduh, kata-katamu menyakitkan. Ya, ingat perkataan kita itu bisa menyakitkan lebih daripada setajamnya pisau. Bisa membuat orang dendam, marah sama kata-kata. Nah, kita harus menguasai, untuk itu kita harus menguasai jaga hati kita ya supaya tidak melukai saat kita marah. Pada waktu kita bercanda terus kita marah, kita bisa menyakiti teman kita sendiri. Karena sudah emosi. Kalau kita tidak sabar, tetap gesekan api terus. Ya, salah paham saja. Kalau kita merasa kita benar, udah nanti ribut, tetap aku kikis. Baku marah ya. Saat kita marah, lebih baik kita berdiam. Ingat ya, anak-anak Tuhan, penguasaan diri itu begini. Pada waktu kita salah pendapat, terus kita sama-sama teman, apalagi teman-teman, sama-sama teman, sama-sama saudara, sama keluarga. Pada waktu satu marah, kita kontrol diri. Lebih baik pada waktu kita sama-sama baku marah, satu orang harus diam sebagai air, seperti sambungan kemarin ya. Lebih baik pada waktu kita marah atau kita benci, kita lebih diam. Gak usah bicara, biar kita dimarah biar aja. Itu anak-anak Tuhan. Lebih baik kita tidak bicara daripada kita bicara, nanti lebih menyakitkan. Satu, dosa. Kedua, menyakitkan orang. Tuhan benci. Nanti sebentar saya kasih ayat. Karena keputusan yang biasanya kita ambil ya, pada waktu kita marah, kita bicara orang, pada waktu kita menguasai diri, itu pasti salah. Pasti salah. Karena kita emosi tidak kontrol. Tentu kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang justru memperkeruh keadaan. Boleh foto maki ya. Ya kan? Kalau kita tidak menguasai diri, karena kita lepas kontrol, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menghujat, merendahkan orang. Pokoknya kita. Saya ini Superman, kamu Superman. Ya. Minta maaf ya kalau nama Superman ya. Aneh-aneh aja. Ya. Kalau kita bicara mungkin lupa pada waktu marah, kita nggak tahu ini siapa. Padahal sahabat kita, keluarga kita, istri kita, suami kita ya. Nanti setelah itu baru menyesal, aduh Pak, aduh Ma, tadi ya saudara. Nah itu, untuk itu sebelum ada keluar kata-kata, kita kontrol. Menguasai diri. Supaya kita jangan menyakiti orang. Kalau kita bicara juga kadang-kadang kita lupa, tapi yang kita sudah menyampaikan sudah luka. Contoh suami istri bertengkar, terus ada kata-kata yang jelek-jelek, istri pasti merasa luka. Artinya luka, loh, kok kawin saya? Ya, kok sudah kawin saya? Baru kok bicara saya sabar-sabar. Istri pasti terluka. Dasar. Jangan seperti mereka yang bilang apa dikutuk jadi apa. Dasar. Dong lu, kerbau lu. Apakah orang itu mau terima? Contoh teman. Kita biasanya bilang, ayo bro, habis itu kau panggil kerbau kau. Nah, kan menyakiti hati dia. Apakah gampang mengobati luka orang? Ingat, bekas luka, namanya luka bisa sembuh, tapi bekas ada. Ya, coba Anda punya tangan kalau luka, bisa sembuh nggak? Sembuh, tapi bekasnya ada. Untuk itu pada waktu kita marah, kita kontrol. Usahakan anak-anak Tuhan itu kontrol diri. Percuma kita bicara Alkitab, tapi kita nggak bisa kontrol diri. Rendah hati. Melepaskan perkataan itu mudah pada waktu kita marah. Tapi mengobati luka itu lama. Mengobati luka lama. Terus, apakah bekas luka tidak ada? Pasti ada bekas luka. Untuk itu, kita harus menguasai diri. Supaya tidak bisa melukai orang. Yang terutama itu pada waktu kita marah, perbuatan mungkin bisa dilihat nyata. Tapi ini ya, lidah itu kan ada ujung toh, ujung. Itu menyakitkan. Kalau bapak-bapak bicara tuh kadang menyakitkan lebih parah daripada ibu-ibu. Dia ngomong sedikit, tapi dia punya bahasa tuh kasar sekali. Tapi kalau perempuan, Anda bicara, kita baru laki-laki baru bicara satu, perempuan 10.
Laki-laki baru 2, perempuan 20. Kayak senjata itu apakah brand kah? Senjata AK-47 kah? Apa M16 kayak. Jadi kalau laki-laki yang ada punya suami, punya istri, laki-laki yang punya istri, suami istri ya, laki-laki yang punya istri, kalau istrinya cerewet, jangan kau tambah-tambah bumbu. Nanti pasti basar kasar muncul keluar. Habis itu, aduh Pak, minta maaf ya, tadi mama begini. Heben kak. Kalau suami yang bagus, pasti bilang, heben kak. Saya sayang kau, Mama. Kau mau cerewet tetap, saya kau punya cinta. Iya tuh, siul-siul di rumah ya. Kalau perempuan cerewet itu wajar. Kalau laki-laki cerewet, aduh itu kelainan. Ya. Mungkin dia, halo, bagaimana? Laki-laki kalau cerewet, nggak ada laki-laki yang cerewet. Biasanya laki-laki itu hanya ngomong sesuatu kali. Tapi perkataannya itu kasar. Lebih parah daripada perempuan. Ya. Jadi kalau kita menguasai diri, ingat karena kita tidak jaga lidah, karena kita marah, kembali lagi. Mazmur 4 ayat 5. Bisa berbuat dosa. Ya, kita buka sama-sama. Mazmur 4 ayat 5 ya. Ini kita saling mengingatkan. Kita buka dulu. Lewat. Nah, kita buka ya. Perhatikan di sini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetap diam, tetaplah diam. Jadi berkata-kata, contoh suami istri berdua. Pulang kantor sama-sama ribut, nah nanti malam kan. Sampai di tempat tidur, Mas sayang, jangan marah dong ya, tadi papa buat salah. Pasti mama bilang, ada maunya. Ya, jangan. Suami istri kalian tuh sudah berdua dipersatukan di gereja. Ya, suami itu, meskipun suami marah juga istri bilang, Pak, tadi aku marah, minta maaf ya. Makanya sebelum begitu jaga hati. Jangan cepat emosi. Ya. Saat marah juga jangan kita bicara, jangan ngomong kata-kata. Hati-hati ya. Kita buka dulu. Dalam Lukas 6. Oke, kita buka ya. Kita buka perjanjian di kitab Injil ya, di Lukas. Coba kita buka ya. Ya, Lukas 6 ya. Nah, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya. Perhatikan. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Wow. Enak kok kalau bicara firman Tuhan, saling mengingatkan. Untuk itu, untuk ibu-ibu, kalau arisan-arisan, jangan bicara yang lain-lain. Apalagi kalau laki-laki yang setengah-setengah matang, yang lu bilang, jangan bicara firman Tuhan saja, jangan bicara laki-laki orang. Papa bungkus setengah-setengah. Iyalah. Gili ya. ya. Jangan ya. Jadi ingat mulut ini kayak bulan ya. Bisa baik, bisa jahat. Bicara orang sama, bisa bicara orang kita. Jadi pada waktu kita melepaskan perkataan, pada waktu marah, itu sangat mudah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Namun itu untuk mengobatinya itu sangat sulit ya. Ingat, hati-hati, sangat sulit. Dan mengobatinya sangat tidak gampang. Pasti ada bekas luka. Oke, kita baca ulang ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Nah, dari perbendarahan hatinya yang baik, hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita lanjut ke Amsal. Biar saling mengingatkan. Amsal 14.
ayat yang ke-16. Kita buka sama-sama. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, pada orang yang cerewet kepala batu kita sudah kasih tahu, bro, jangan pada waktu emosi itu sabar-sabar. Kalau dia memang orang bebal, dia malas tahu. Masuk kanan keluar kiri, kiri keluar kanan. PNK. Karena yang dia pikirkan itu hanya dia punya nafsu emosi. Dia tidak mau kalah. Dia terpikir nanti urusan-urusan sama gampang, urusan dagang. Yang penting lu siapa sama gua? Hah? Lu apa lu? Oke gila lu. Lu kingkong lu lawan. Ya? Maksudnya kingkong aja lu lawan ya. Lu siapa? Lu hanya kecil lu. Belum tahu gua lah. Ah. Kalau orang yang di bawah kita, contoh anak buah kerja kita. Dia nggak bisa lawan bosnya. Mungkin dia udah kerja bagus, tapi bosnya mungkin merasa kurang sesuai dengan keinginan bosnya, langsung dia tegur. Kita sebagai pimpinan, ingat Efesus 6 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Kita menegur mereka dengan baik-baik, kita sudah melayani Tuhan Yesus. Begitu pula bawahan. Bawahan melayani orang yang di atas, kita juga melayani Tuhan Yesus. Jadi kita harus melayani Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata. Biasanya kalau kita sesama teman atau sama suami istri, kadang-kadang kita bergurau. Tapi suami istri jangan. Saya sama teman kerja yang biasanya bergurau sampai terlalu kelebihan. Bercanda lah. Apalagi sama teman. Kadang kita bercanda itu berkelebihan. Apa lo? Tadi gue cuma main-main aja, bro. Padahal main-mainnya itu iseng-isengnya kayak macam bahaya ya, main-main yang terlalu parah bisa mengakibatkan sakit, orang sakit ya. Contoh macam kasih tarik-tarik kursi, kasih itu anak muda sering main ya. Orang mau duduk kasih jatuh orang, terus tidur kasih garam, apa mulut. Jangan bercanda sampai terlalu main-main ya. Jangan kita bergurau merendahkan orang. Terus kita kadang bergurau, saya hanya bercanda kok. Emang kamu hidupnya begitu? Hina-hina orang punya keadaan. Ada anak Tuhan, jangan merendahkan orang. Jangan sekali-sekali. Jangan. Otomatis Anda menyakiti hati orang. Contoh kita buka di dalam Amsal 26. Ya. Kita buka di Amsal 26. Ayat yang ke 18 sampai 19. Ingat ya, kalau kita berbuat kasar, kita membuat kata-kata yang tidak bagus, perhatikan di sini. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Nah, pada waktu kita bersenda gurau, ada batasannya kita bermain sama teman atau sahabat atau keluarga. Kalau mungkin pada waktu Anda menyakiti kita, terus kita tahu Anda orang hebat, paling kita terpendam di hati aja. Terus pada waktu acara keluarga Anda undang kita nggak bakalan datang ke rumahnya. Karena dendam toh, tapi kalau anak-anak Tuhan jangan. Orang sakiti kita jangan simpan. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Hati yang patah meremukkan tulang. Jadi otomatis ya, ingat. Kalau pada anak Tuhan kita marah, kita menyakiti, lontarkan kata-kata yang buruk kepada orang. Terus orang yang tidak berkuasa dalam arti dia lemah, punya kekuatan lemah. Dia nggak bisa bicara apa-apa, dia cuma diam. Kalau dia anak Tuhan, bahaya, hati-hati. Kau punya kekayaan, kau punya kehebatan. Tapi kalau orang yang susah, kalau dia bukan anak Tuhan, saya tidak tahu. Mungkin dia akan jadi sakit sampai dia mampu sendiri. Minta maaf ya. Jangan orang Kristen kalau dimarah, dimaki, Anda jadi pikiran langsung jadi sakit hati. Itu nanti Anda mati sendiri. Ya, ingat Amsal 17 ayat 22. Tapi kalau anak-anak Tuhan, kalau Anda marah, Anda yang sudah tergantung marah, lapor dia. Minta maaf, biar Bapak salah. Bapak. Saya kadang juga begitu. Saya nggak pernah namanya saya mau salah benar saja tapi minta maaf keluar. Karena apa? Kalau orang yang sudah disakiti, hati-hati. Apalagi anak Tuhan.
Dia masuk dalam kamar, dia tumpang tangan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah saya Tuhan. Saya sudah berbuat salah kepada orang. Padahal orang itu yang berbuat salah. Tuhan, saya serahkan kehidupan saya. Saudara saya, teman saya. Saudara saya, teman saya, keluarga saya yang marah pada saya, Tuhan. Hanya rencanamu Tuhan, Engkau berkati dia. Hei, hati-hati. Hati-hati doa orang yang benar. Besar kuasa. Kalau kita bicara ya, mungkin lupa, tapi sudah melukai hati orang karena sudah terlanjur tinggalkan kepada orang. Bahaya loh kalau dia berdoa. Lebih baik cari jalan, anak-anak Tuhan saya kasih tahu. Anda percaya Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus. Terus dia doakan. Aduh, parah sekali. Kira Pak Bom mau bohong? Mau coba? Bikin, Jo. Bikin, Bikin. Mau? Mau, bikin. Bikin saja. Nah, kita baca sama-sama dalam Pengkhotbah. Ya, perhatikan, kita baca sama-sama Pengkhotbah. Kita baca dalam Pengkhotbah 8, ayat yang ke-9. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Perhatikan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Masih mau bikin? Bikin, Jo. Orang benar bilang, mana bikin, Jo. Apakah Anda tahu mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar? Pada waktu Anda ngoceh, pasti dia tidak bisa melawan, dia diam. Tapi dia masuk kamar atau dia pulang ke rumah, dia di petang, baru berdoa. Oh Tuhan Yesus, aduh. Depayat itu. Tinggal tunggu karena celaka. Saya tidak akan sajuk anak Tuhan. Saya juga rajin berdoa. Kau salah. Masih mau bikin saja. Saya sudah kasih ayat itu. Ayat banyak. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Orang fasik Tuhan tidak lihat. Orang fasik biar kau berdoa kiri kanan Tuhan tidak menjawab. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tapi Pengkhotbah 8 ayat 9. Orang yang berbuat salah, Tuhan melihat semua apa yang terjadi di bawah matahari. Emangnya ente di bawah mana? Di bawah matahari toh. Matahari di atas kita hidup. Tapi kalau tidak ada matahari berarti sudah dalam kubur. Jadi tidak ada lagi. Kemudian kita anak Tuhan harus betul-betul menguasai pada waktu kita emosi. Kadang kita emosi kita lupa. Contoh. Ini contoh ya. Yang sering terjadi. Sampai pendeta khotbah terus. Roma 12. Roma 12, 19, Ibrani 10, 30. Khotbah terus. Biasanya tawuran, melakukan kejahatan sampai orang meninggal. Oh tunggu, kau bunuh saya punya keluarga, besok saya balas kau. Itu kadang. Itu orang Kristen apa itu? PH itu. Tidak percaya sama polisi kan? Oh tunggu oh sudah bunuh saya keluarga. Minta maaf ya saya sampaikan. Ini yang terjadi banyak. Darah ganti darah. Jangan ini ajaran Kristus loh. Darah ganti darah. Oh PNK, saya juga harus bisa balas kau. Oh tunggu oh siapa? Apalagi sudah pegang-pegang lupa Tuhan. Bilang Kristen di KTP, tapi sudah ambil ilmu-ilmu kebal-kebal apa semua. Saya ini tidak dimakan besi. Kau bukan Kristen, kau setan. Tinggal kau tunggu saja penghakiman buat kau. Ada waktunya. Kita harus menguasai diri untuk membela diri, tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Justru kita mengurapi, berkati orang. Pendeta selalu khotbah masalah contoh di acara orang dibunuh, kematian, pendeta paling ambil dari mana. Selalu hamba Tuhan kasih peringatkan, Roma 12, Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Contoh kita buka dalam Roma 12 ayat 19. Kita buka ya.
Kita saling mengingatkan. Jangan kita cuma tahu, pendeta hamba Tuhan kok khotbah saja di depan. Kau kira tidak enak keluarga kita disakiti? Nah itu. Ya. Roma 12 ayat yang ke-19. Perhatikan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus, kau yang mau balas. Kau balas sudah. Dua saja pola alamnya, yang tukang-tukang emosi. Yang satu, kau akan urusan dengan pemerintahan di dunia. Yang kedua, kau masuk neraka. Tuhan paling benci, karena saya pernah khotbah, paling benci itu menumpahkan darah seseorang. Mau bikin saja. Kita selamat. Mau masuk mobil besok kan saya bikin, saya bunuh dia baru besok mau minta ampun sama Tuhan. Ingat, rancanganku bukan rancangan. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Kalau kau sudah tahu firman Tuhan, baru kau melakukan dosa, kau sudah menghujat Roh Kudus. Itu salah satu menghujat Roh Kudus. Kau sudah tiap hari baca firman Tuhan, sudah tahu ke gereja, sudah tahu pernah dengar hamba Tuhan. Baru kau melakukan kejahatan, kau menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam dirimu sudah dihujat. Dia keluar. Anda KTP masih Kristen, tapi Anda bukan orang Kristen. Cuma kau beribadah, Tuhan tidak akan pernah dengar. Ingat ya. Kau biar sudah di penjara, kau sudah tahu, kau minta pertobatan, pertobatanmu sudah tidak terima. Kalau orang yang sudah tahu Tuhan, apalagi hamba Tuhan, melakukan kejahatan sampai melakukan pembunuhan, ada yang terjadi loh ya. Hamba Tuhan sudah tahu tiap hari khotbah. Saya kasih ingat, saya pernah baca berita. Udah khotbah, hamba Tuhan yang hebat. Di Pulau Jawa, saya sebut kota mana. Kok bisanya dia hamili jemaatnya? Hamili. Berapa tahun. Kita pikir hamba Tuhan itu masuk surga. Oh tidak. Matius 7 ayat 21 berlaku bagi dia. Jadi hamba Tuhan itu tidak sembarang. Melayani Tuhan bicara firman. Anak-anak Tuhan malam hari ini di tahun yang baru, masih minggu yang awal, yang pertama. Pak Bobo memang susun rencana masalah khotbah itu Pak Bobo atur, meminta hikmat dari Tuhan supaya atur bagaimana pelan-pelan ikut terus pelan-pelan. Coba lihat khotbah saya mulai dari tanggal 1 tanggal 2. Mulai dari Maret ikut sampai hari ini. Supaya kita bisa mengerti baca Alkitab, bahasa Alkitab kita mengerti. Banyak orang teori anak Kristen, gampang besok dan saya baru sadar. Kalau Anda sudah tahu firman Tuhan, bahaya. Lebih baik Anda tidak mengenal Tuhan dulu. Tapi jangan, bukan Pak Bo mengajarkan. Saya ingatkan anak-anak Tuhan yang malam ini hari ini penuh dengan Roh Kudus. Jangan sampai kita buka celah bagi iblis. Ingat, Mazmur 4 ayat 5. Perkataan, perbuatan, jangan sampai terjadi, masuklah iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Ingat, Roma 12 ayat 19. Ya. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Ibrani 10, sama juga demikian. Ya. Perhatikan kita baca-baca sama-sama. Ibrani 10:30. Nah, di sini lah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Perhatikan di sini. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri ya. Ngeri benar. Kalau Anda suka firman Tuhan, jangan coba-coba. Yang terjadi orang Kristen kalau ikut acara pemakaman atau masalah-masalah kita punya saudara dibunuh atau apa, pasti di belakang bicara, gosok-gosok parah. Kau tunggu kau bunuh tapi adik, kau bunuh satu saudara. Kau orang Kristen? Bukan.
Siap-siap masuk neraka itu. Sementara Anda gosok-gosok, oh siap-siap masuk neraka. Tahu ya? Siap doka apakah? Boleh sedikit gosok. Bikin saja. Apakah itu orang Kristen? Bukan. KTP Kristen. Tapi Kristen tanpa pertobatan. KTP itu. Kalau orang yang berbuat jahat, jangan mudah mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan ya. Kalau orang berbuat jahat, jangan sampai kau berkata, oh saya juga nanti bisa berbuat jahat. Oh kau tunggu, kau tunggu. Kau sudah pukul saya punya adik, kau menyakiti siapa adik perempuan. Kau sudah berbuat sama siapa adik. Kau pacaran, kau tinggalkan dia. Biasanya anak laki-laki orang Kristen biasanya. Saya kasih tahu ini kenyataan. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Kalau Anda disakiti, biarkan saya berdoa, nanti Tuhan yang jawab. Ya. Kita coba buka dalam Amsal. Ya. Kita sama-sama buka dalam Amsal. Amsal 20 ayat 22. Ya. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, saya ulang, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Bingung ya dengan ayat ini ya? Kita baca ulang ya. Anak-anak Kristen memang banyak yang memahami. Perhatikan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, koma, titik 2 di atas. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Maksudnya itu jangan kita membalas, nanti Tuhan yang menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi kita angkat tangan, buka tangan atau lipat tangan. Oh tuduh begini berdoa. Bila perlu air mati jatuh. Aduh. Nanti Tuhan yang berperkara. Jangan kita bilang kita hebat, kita kuat. Mungkin dulu bela diri hebat, jago, bakalai, preman, mantan preman, kembali lagi. Oh belum tahu saya dulu mantan preman. Aneh-aneh aja. So, anak Tuhan kok kembali jadi anak setan. Ingat ya, presiden Tuhan itu lembutkanlah hati. Tuhan tidak suka manusia melihat manusia yang saling berbuat jahat satu sama lain. Tuhan paling tidak suka. Tuhan tentu akan membela anak-anak Tuhan yang tidak berbuat jahat. Tuhan selalu di belakang anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pikir masalah itu rezeki saja. Tidak, masalah semua. Kehidupan kita di dalam dunia. Ya, semuanya. Ketika anak-anak Tuhan disakiti. Ketika anak-anak Tuhan disakiti. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus. Jangan anak-anak Tuhan disakiti. Kau tunggu, jangan. Tidak usah. Pulang dengan damai sejahtera. Menangis mungkin secara manusia mungkin. Aduh, saya pu teman. Aduh, saya pu bos. Aduh, saya pu saudara. Kok kasar saya. Tuhan jamah. Jamah saudara saya. Nanti Tuhan yang jamah dia. Orang yang menyakiti kita, pasti dia akan berurusan dengan Tuhan yang kita percaya. Nanti lihat. Yang menjahati kita akan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita hidup. Katanya Tuhan mati. Di mana mayatnya? Dia bangkit ya. Wahyu 1 ayat 17. Aku telah mati tapi aku bangkit. Sampai selama-lamanya. Hati-hati. Jangan sampai kita bela diri kita pada waktu kita membuat kesalahan. Dan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak akan bela kita. Perhatikan ya. Pada waktu kita membuat kejahatan, membalas kejahatan orang itu, Tuhan tidak pernah ada di belakang kita. Meskipun di depan, tidak akan. Samping, tidak ada. Tuhan jauh. Mata Tuhan tidak akan ada di orang-orang yang salah. Tuhan akan tidak mau dengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba baca. Kemarin saya kasih baca ST ngeri. Kalau kita punya ketetapan,
yang baik dalam diri kita, kita sabar. Dan kita tidak akan balas kejahatan-kejahatan. Firman Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Pasti diselamatkan. Tuhan yang akan bela kita. Amin, saudara-saudara. Di rumah katakan amin. Haleluya. Jadi kalau niat jahat orang seperti apapun, niat jahat ya, seperti apapun, Tuhan tidak akan izinkan itu mencelakakan kita. Haleluya. Ingat, kalau ada orang yang ingin jahat sama kita, dan kita terus tekun mengandalkan Tuhan, kejahatan itu tidak akan menghampiri kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak akan izinkan. Karena Tuhan jaga kita. Yang penting kita hati-hati. Jangan kita tidak jaga bibir kita ya. Tuhan jauh daripada orang-orang yang jahat. Orang mau niat jahat sama kita tidak akan. Oh, kau tunggu. Sebentar kau dibikin ya, bikin diri. Sebentar saya panggil dukun hebat. Hei dukun. Dares berkuasa. Kau tidak punya hak untuk mau bikin untuk anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun ilmu yang bisa melawan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dares berkuasa. Anda mau santet orang Kristen tidak usah takut. Berdoa pagari rumah dengan malaikat. Dares berkuasa. Bala tentara surgawi melindungi Anda semua satu rumah. Kuasa-kuasa kegelapan roh jahat tidak akan. Firman Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Oh, haleluya. Jangan kita sendiri juga menuntut pembalasan. Ingat, jangan coba-coba. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Biarkan. Jangan saya tunjuk begini, saya tunjuk ada. Jangan. Jangan. Kita harus anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen harus menebar kebaikan kepada siapapun, meskipun orang benci orang, oh gitu. Atau orang cerita, kemarin kok bicara sama dia terus dia buang muka pada dia. Sudah. Kita kalau orang yang baik kita, sudah. Itu biarkan saja. Yang lalu biarlah berlalu. Yang mana bicara. Itu anak-anak Kristen. Anda mendapatkan berkat. Terus orang cuy, buang ludah. Jangan balas. Justru kita berkati mereka. Jadilah orang yang menebar kebaikan, bukan kejahatan. Nanti akan datang pembelaan dari Tuhan, tapi kita harus tetap berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, jangan pilih-pilih. Karena kita akan melakukan kebaikan kepada orang, Tuhan akan berkenan kepada kita. Kita baca sama-sama Roma 19. Roma 12. Ya, sorry. Sudah ada Roma 19. Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-17. Oke, kita baca. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan yang baik. Tuhan perintahkan. Lakukan yang baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Ada kelebihan berikan. Ada apapun kau punya berikan. Jangan kau tidak makan, kau kasih orang makan. Tidak boleh. Kalau mau bagi dua, tidak apa-apa. Cuma nasi, cuma dotong bagi dua. Tidak apa-apa. Nanti kalau kau kasih orang semua, baru kau makan apa? Itu namanya orang bodoh. Tuhan tidak mengajar begitu. Kan pernah contoh tuh, perempuan yang masalah minyak tanah. Terus saya khotbah itu lagi. Sudah nanti panjang ya. Jadi Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi, berbuat baik. Karena Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita harus menguasai diri kita untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Itu pertama. Kalau kita membalas kejahatan dan kejahatan, nanti kita akan menerima tabur tuai. Tabur tuai. Kau menabur, kau menuai. Kau menabur gandum, di situ nanti gandum tumbuh. Kau menabur bibit tomat, tomat tumbuh. Kau menabur padi, padi tumbuh. Ya tahu? Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan? Perhatikan ya. Ini banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen. Sudah baca firman Tuhan tapi tidak mengerti. Saya juga nggak tahu ya. Sampai sekarang saya juga kepala saya sakit ya. Saya nggak mengerti ya. Saya selalu memberikan pengajaran. Saya melihat kadang-kadang saya bingung.
oh Tuhan ya, saya dulu orang jahat, saya mulai pelan-pelan, tapi memang tidak semua orang diberikan hikmat untuk pelan-pelan melatih diri. Banyak ya. Banyak orang itu, jadi firman Tuhan katakan siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan menghindar dari rumahnya. Perhatikan ya, kita baca Amsal, contoh Amsal. Kita buka Amsal, perhatikan baik-baik anak Tuhan. Kita buka di Amsal, Amsal yang ke-17 ya. Ayat 13. Perhatikan ya, nah, Tuhan kita baca. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Oh, haleluya. Jangan ya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kalau ada orang yang sudah begitu baik sama kita, mungkin baik karena dia memang tulus, dia bantu kita. Dengan hati dia membalas, dia memberikan kebaikan kepada kita. Terus ada satu saja perbuatan yang salah di mata kita, baru kita buat kejahatan sama. Rumah Anda akan menjadi rumah kejahatan. Yang bilang Pak Bombom bukan. Tidak ada sukacita dalam rumah itu. Karena Mazmur 4 ayat 5 katakan kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, marah, jangan sampai iblis masuk di tengah-tengah. Dia anak yang berbuat baik, dia tidak akan marah Anda. Iblis tidak ada. Tapi anak rumah itu, iblis dia sukurungan. Maaf ya. Jadi kita memang harus menguasai diri. Menguasai diri. Menguasai diri masalah apa aja. Ini orang ini tidak mengerti ya. Sudah ada Pak Bombom khotbah di YouTube, ada live. Dia telepon di WA. Baru ini fansnya Pak Bombom selalu minta pendapat. Dia nggak sadar apa ya. Anda jangan salah satu juga dari dari apa? Dari apa? Itu. Tolong ya. Nanti Anda punya nomor saya blokir. Ya, karena Anda tidak sopan. Ini kita sementara bicara firman Tuhan, Anda telepon saya dengan sengaja. Padahal anak Kristen. Orang yang punya bagus kerjaan. Aneh-aneh aja ya. Jangan ganggu kami di studio ya. Karena kami punya channel ini kalau wifi, kami sudah pasang sistem wifi dengan pulsa data. Jadi kalau wifi masalah, karena kami di Papua ini wifi-nya kurang begitu kuat ya, kencang. Ada masalah terus ya. Penguasaan diri ini tidak hanya masalah pribadi, masalah uang juga. Uang ya. Masalah uang itu kebanyakan orang buta. Masalah uang. Manusia banyak gara-gara uang lupa diri. Lupa teman, lupa saudara, lupa semua. Sampai lupa istri. Sampai bisa melakukan hal-hal yang contoh mencuri ya. Mencuri yang bukan haknya kita. Contoh masalah orang kasih pekerjaan. Padahal pekerjaan itu haknya dia. Kita mengambil merampas pekerjaan jadi. Contoh orang datang mau bagi-bagi berkat atau bagaimana. Kita dengan hati mulut manis bikin orang ini supaya jangan orang itu yang dapat. Kita merampas haknya dia. Nggak boleh. Itu berbuat dosa. Kita merampas hak orang, rezekinya orang. Dengan cara Anda punya cara akal yang tidak bagus. Merampas. Pokoknya jangan coba-coba merampas rezekinya orang. Orang itu umpamanya dia dapat pekerjaan. Contoh. Terus dia pergi ke sana merampok. Bukan merampok apa, tidak. Potong pele. Dengan dia punya kekuatan, dia pergi sobok sana, sobok sini. Menyogok kiri kanan. Untuk mengambil haknya orang itu. Sehingga orang itu mendapatkan pekerjaan. Atau mendapatkan berkat segala sesuatu. Kita baca sama-sama ya. Jangan merampok haknya orang lain. Merampok hak orang lain. Merampas berkat orang lain. Jangan. Kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai kita mau dikuasai oleh segala kejahatan yang ada dalam diri kita. Benih-benih iblis, setan, apapun itu. Kekuasaan diri bukan masalah marah juga. Masalah
uang juga. Perhatikan ya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Perhatikan baca ayat ini, baca baik-baik. Ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, jangan kita mengambil hak orang, apalagi seorang janda punya hak. Mungkin dia mau terima warisan, Anda bersaudara dan dia, Anda hebat, Anda punya saudara yang janda, mungkin Anda punya saudara, contoh ya, kami bersaudara, terus dia saudara kita, tapi dia punya harta banyak. Terus karena kita egois, kita jatuhkan itu, istri dari saudara kita, dia seorang janda. Kita mengambil haknya dia. Padahal kan suaminya dia punya hak satu daging. Kadang ya. Betul nggak? Contoh saya nih, saya punya saudara laki-laki. Dia orang hebat daripada saya. Saya hidupnya kurang bagus. Tapi saya anggap saya punya saudara. Tapi dia kawin dengan perempuan itu, dia punya istri. Meskipun tidak kawin sah atau bagaimanapun, tidak tahu lah. Jangan coba-coba kita anak Tuhan ambil dia punya hak. Dia punya anak dari saudara kamu. Banyak yang terjadi begitu loh. Terus Anda mengambil dia punya hak. Anda kasih sedikit saja. Itu namanya rakus. Apakah Anda tidak berdosa? Berdosa. Firman Tuhan, baca ya. Ulangan 24 ayat 17. Jangan kita mengambil hak orang lain. Apalagi hak orang yang miskin. Jangan coba-coba kita ambil orang hak lain. Contoh, biasanya ada dinas sosial ya, yang mengatur-ngatur. Nah, ini pejabat-pejabat. Bantuan contoh khusus diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Bentuk-bentuk dana. Terus ada putar kiri kanan dibikin di proyek, begini. Maka tidak bantuan langsung. Baca saja itu, ulangan 24 ayat 17, Anda akan mengalami hal itu. Dan tadi ayat-ayat saya kasih. Jangan kita menggunakan bukan hak-haknya kita. Jangan coba-coba. Haknya orang, ibu janda, anak yatim piatu, jangan coba-coba. Tidak lama. Nanti masa setengah tua kau akan mengalami. Belum, mungkin sekarang kau masih 30, 40 tahun belum. Pas kau umur pas pensiun kah, belum pensiun kah, kau sudah merasakan. Mulai itu, satu-satu dia mulai cicil pelan-pelan. Ingat, jangan kita makan uang-uang suap. Orang Kristen jangan coba-coba sekali-sekali makan uang suap. Kerja saja. Jangan menerima suap-suapan, jangan. Nanti kita masa tua mengalami hal yang buruk. Contoh kita baca dalam Ulangan 16. Ya, harus kita menguasai diri. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Menguasai diri untuk jangan menerima suap ya. Contoh suap-suap ya. Suap itu apa? Bukan suap nasi. Suap doi. Orang Manado bilang suap mana dapat doi. Doi itu apa? Kepeng, doi. Ya dapat sudah doi ya. Oke, kita baca sama-sama. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, kadang hal ini sering terjadi di anak-anak Tuhan. Yang benar mereka salah, yang salah orang benar. Karena menerima apa? Dari pintu belakang, pintu samping, ya. Masalah baik itu pekerjaan atau apapun, saya nggak tahu lah. Yang penting kami hamba Tuhan hanya menyampaikan. Mau tersinggung, terserah. Ini firman Tuhan saja menyampaikan. Kalau mau dengar, puji Tuhan. Kalau tidak, puji Tuhan juga. Oke? Yang merasa sudah terima, minta pengampunan ya. Yang mengalami. Kita buka lagi dalam Keluaran. Keluaran 23 ayat yang 8. Kita harus penguasaan diri benar-benar. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang-orang yang benar. Sudah 2 ayat, banyak ayat. Jadi kita harus menguasai diri supaya jangan kita sampai mau diperhambakan oleh mamon, uang.
Jangan. Jangan pakai segala cara untuk menjadi kaya. Jangan. Kalau kita pegawai negeri sudah digaji begitu ya begitu sudah. Kalau mungkin kita kerja lembur yang apa itu dapat premi itu nggak apa-apa. Terus kalau kita berusaha pedagang, jangan satu untung sampai berlipat-lipat kali. Tuhan tidak memberkati kita. Jangan dengan cara untuk cepat menjadi kaya. Tidak akan menjadi berkat. Justru kita akan menjadi orang yang serakah. Jangan terlibat dalam penipuan, pemerasan, penggelapan. Penggelapan apalagi penggelapan itu. Karena kita tidak menguasai diri sehingga kita melakukan penipuan, pemerasan, penggelapan, apapun yang tidak halal. Karena tidak menguasai diri. Karena orang Kristen siapa? Bikin malu toh. Tiba-tiba pakai baju orange bilang agama. KTP apa? Kristen. Pakai begini, dia aktif di gereja. Dia sumber di gereja. Pasti kemana sumber di gereja itu? Uang korupsi. Malu kah tidak? Jangan kita mengambil hak orang yang bukan dari hasil kerja kita. Keras kita. Jangan. Kalau orang kasih, kita mengucap syukur. Kayak Bapak Pak Bobo. Orang kasih, saya mengucap syukur. Mau sedikit banyak untuk bantu pelayanan. Terima kasih banyak. Kami semua membantu Tuhan. Tapi kami tidak pernah mau bilang, kasih dulu bantu-bantu. Itu haknya orang. Orang mau kasih tidak, ya mau pelayanan, ya syukur. Kalau tidak, ya tidak usah. Tidak pernah kita bilang ini, tolong ya, bantu kami ya. Kalau tidak, awas gue. Siapa lu? Enak-enak aja ya. Jangan sampai kita hamba Tuhan sampai ada kasih tolong bantu, kalau tidak awas. Itu hamba Tuhan setan gila itu. Itu bukan hamba Tuhan, hamba setan. Ingat, jangan kita mengambil hak orang atau bukan hasil kerja kita keras kita. Jangan coba-coba bukan hasil kerja keras kita, kita mengambil. Kalau kita mau dapat sesuatu, kita tanya dulu ini itu siapa, dari mana, datangnya, sumbernya, selidiki dulu ya. Penguasaan diri harus kita jaga. Kita buka dalam Yeremia. Kita buka dalam Yeremia. Oke, kita buka dalam Yeremia 17. Kita buka dulu ya Yeremia 17 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang berbaru. Mau contoh? Orang yang apa? Kasih bunga-bunga uang itu. Kasihan kan? Bunga sampai 10%, 20%. Minta maaf ya. Kasihan orang yang kerja, tukang sayur, jual-jual apa, jual pinang, jual apa. Mereka kan, kebutuhan mereka kan setiap hari paling untung 10.000, 20.000. Terus ada itu namanya, minta maaf ya, ada yang tagih-tagih, ada kasih bunga berlipat-lipat, terus dia seharusnya untuk 10.000, dia bawa pulang uang cuma 2.000. Karena 8.000 itu sudah bayar cicilan tiap bulan. 8.000 kali, dia utang 200.000. Oh, 1 bulan. Dia store tiap hari 8.000, contoh. Kalikan berapa? Kalau kamu otak matematika. Nah, dia 8 kali 30, 240. Bunganya 40.000. Tiap hari ditagih 8.000, 8.000. Bayangkan, ambil 200.000 kembali 40.000, 240. Berarti berapa persen? 20% toh. Pak Bom ini juga matematika dulu hebat, Pak Bom. Minta maaf ya, puji diri sendiri. ya tidak salah toh. Itu tidak boleh. Apalagi orang Kristen dilakukan, aduh darah Yesus berkuasa jauhkan kan tidak akan melan. Kita baca ulang sama-sama ya. Perhatikan. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahu orang bebal? Cuma 2 saja. Kalau dia tidak pakai baju orange, tidak usah saya bicara. Nanti menyakitkan. Nanti benci Pak Bobom lagi. Kasih hilang subscribe lagi, terdukung. Tidak apa-apa, malas tahu Epen kah? Saya ini hamba Tuhan, saya sampaikan, mau salah, saya tegur. Epen kah? Supaya apa? Perbaiki kita. Yang saya sampaikan firman Tuhan.
Apa yang saya sampaikan semua ini Tuhan yang sampaikan kepada Anda. Jadi jangan coba-coba mengambil keuntungan yang bukan hak Anda, jangan ambil. Kalau bantu orang, bantu dengan ikhlas. Kita harus belajar menguasai diri ya, untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Semua itu kita membuat keputusan tuh harus berpikir, jangan sampai salah, jangan sampai buat keputusan salah. Mau usaha, jangan kasih bunga-bunga uang. Bunga-bunga di mana-mana. Sudah bunga 10%, besok dia tidak bayar, tertunda 10 bulan, dihitung. Contoh ya, 1 juta, bunga 10%, 100.000, 1.100.000. Bulan pertama dia tidak bayar karena tuntut, berarti 1.100.000 kali 10% lagi. Bunga di atas bunga, aduh, ada kah? Jangan nih, banyak lapor-lapor di sini. Itu bagaimana ya, Pak Bomo kalau orang bunga di atas bunga ya, ini dia payah, nanti orang itu lihat saja, akhir tua dia akan masalah, banyak yang terjadi. Kalau tidak baju orange, atau dia mengalami sesuatu bencana dalam keluarganya. Saya tidak pernah mengutuk, tapi Tuhan katakan. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kesudahan, akhir zaman. Karena itu kuasailah diri kita semua. Jadilah tenang, supaya kita semua ini dapat berdoa. Jadi akhir zaman ini kami semua anak-anak Tuhan dituntut untuk rajin berdoa supaya dapat menguasai diri. Kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Kita sama-sama buka. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Hidup orang Kristen. Perhatikan. Judulnya saja hidup orang Kristen. Bukan orang di luar Kristen ya. Anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, Anda diberi kuasa sebagai anak Allah. Jangan hilangkan kemerdekaan dalam Galatia 5 ayat 1. Ya, persembahkan tubuhmu dalam Roma 12 ayat 1. Dan kita baca sama-sama di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kuasai dirimu. Kita baca lanjut ya. Kita baca dalam Yesaya. Kita buka baca dalam kitab Yesaya. Ya, boleh ya. Baca, memperkuat supaya kita hidup. Anak-anak Kristen saling kita mengingatkan. Jangan kita jatuh dalam dosa. Perhatikan Pak Bomong ambil yang B kalau di Alkitab ya, di sini ya. Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan. Jadi kita harus tinggal tenang dan percaya terletak pada kekuatanmu. Kekuatan apa? Tinggal diam, tenang, maksudnya kekuatan apa? Kita berserah kepada Tuhan. Hati kita untuk Tuhan, kita tenang. Kalau ada apapun yang terjadi, kita tenang. Supaya kita bisa berdoa. Fokus, konsentrasi. Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Dan kita baca lagi, ya. Kita baca lagi untuk penguatan kita di akhir zaman. Ya. Kita buka Amsal, ya. Supaya kita rajin, ya. Penguasaan diri, kita jaga, melindungi kita, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Dan kita baca ya. Orang-orang, saya yakin anak-anak Kristen ini mereka punya pengetahuan yang bisa menerima. Pada waktu kita baca firman Tuhan sama-sama, saling menegur dan saling menasehati ya untuk dalam penguasaan diri. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Baca ulang ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Nah di sini, kadang anak-anak Tuhan itu salah melangkah karena dia tergesa-gesa mengambil keputusan. Cepat marah, emosi, lontarkan kata-kata, mulutnya cepat katakan. Atau dia sudah tahu bahwa itu menyakiti orang. Untuk itu jagalah perkataan. Jagalah perkataan kita supaya jangan kita tergesa-gesa pada waktu kita melakukan. Karena orang Kristen yang jarang berdoa, meskipun dia juga suka berdoa. Kadang dia kalau panik, mengalami kepanikan, dia bisa berbuat. Nah ini kadang-kadang orang yang bukan lata ya.
Jangan latah. Orang kadang yang sudah ingat ya, jangan kita bergaul dengan orang yang suka mulut kotor. Nanti pada waktu kita juga ikut-ikutan secara tiba-tiba, mulut kita juga jadi kotor. Kita sebut kadang binatang kiri dan ujung ke atas. Oh, karena kita kebiasaan bermain sama orang yang bicara kita pas main begaplek, bapak-bapak ya. Tiba-tiba ada orang satu bicara, sebut kadang binatang. Ada pemanah motor dan nah, nanti kita dengar, otomatis kita ikuti mulut. Makanya mulut itu kita jaga. Berpikir dulu baru kita lontarkan ya. Dan banyak orang yang panik melakukan hal yang salah. Panik dalam arti sudah melakukan, dia panik kaget tiba-tiba itu bicara sembar. Yang terakhir, kita kalau hidup sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus menjadi anak-anak yang taat, melakukan firman Tuhan, jangan turuti hawa nafsu. Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang kita diajarkan firman Tuhan, dan kita mau menuruti nafsu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita adalah orang bodoh. Suatu kebodohan bagi kita. Tuhan memberikan kita hikmat pengetahuan. Untuk apa? Untuk berpikir yang baik. Untuk menjadi berkat bagi kita, bagi orang lain. Kita buka firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus. Kembali ya. 1 Petrus 1. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ngeri ya. Pada waktu orang marah itu kan orang bodoh. Jangan marah saya, ya, jadi kalau ada orang marah, bodoh lu, kau bodoh ya. Padahal kita yang bodoh. Karena kita marah. Karena kita bodohnya apa? Kita lupa bahwa firman Tuhan, jangan marah, kita marah. Ya, boleh marah, tapi marah yang bagaimana? Jangan menghina orang, nggak boleh. Marah itu tegur yang baik. Anak nakal, jangan main ke jalan. Nah, itu boleh. Tapi kalau kata-kata tidak apa-apa, menyakitkan, apalagi kata-kata yang tidak bagus, sakit hati. Kalau orang yang kuat, oh sudah, baku tubuh dong. Tapi kalau orang yang lemah, kalau apalagi orang yang bodoh, sudah bilang sakit, dia berpikir, tidak masuk pikir jadi, tinggal pikir, tidak makan, tidak minum. Penyakit, yang susah siapa? Susah sendiri. Kalau orang anak-anak Tuhan, aduh, orang Nabi bilang, aduh, karena coba. Dia dengan maki-maki dia masuk dalam kamar, dia berdoa, dia dipatangkan. Darah berkuasa baru boleh pegang, itu tangan boleh berdoa. Aduh, jangan macam-macam. Lebih baik amarah itu minta ampun. Bila perlu dengan shalom. Aduh kawan, tadi saya marah kak. Saya minta maaf. Itu anak Tuhan. Atau telepon pada dia. Kalau dia tidak mau angkat SMS saja. Oh, SMS. Kalau dia tidak baca WA, datang ke rumah. Shalom. Haleluya. Kalau dia tidak maafkan, sudah. Nanti Tuhan yang urusan sama dia. Masa Anda sudah benar baru mau dibela lagi? Berarti Anda yang marah. Tuhan tidak mau. Mata Tuhan jauh daripada anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua dilimpahkan. Biarlah kita menguasai diri kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, anak-anak Tuhan harus belajar menguasai diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Kami telah membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Mulai dari awal hingga saat ini. Tuhan, terima kasih banyak. Ajarlah kami, bimbing kami dalam menguasai diri kami Tuhan. Biar kami bertutur kata, menjaga kepada saudara-saudara kami, hingga kami tidak menyakiti saudara kami. Segala perbuatan kami Tuhan, kita sadar, kita jaga Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar pada waktu kami bertindak, kami jangan seperti orang bodoh yang mau diperhambakan oleh kuasa kegelapan roh-roh jahat. Untuk itu Tuhan, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami jauh daripada hal-hal yang jahat.
Biar pada waktu kami ucapkan tutur kata damai sejahtera bagi saudara-saudara kami. Dan semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, menerima kami dengan sukacita. Begitu pula Tuhan mau menjaga kami, mau melindungi kami dan memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oh, haleluya.